Selamat hari Minggu. Tadi khotbahnya tentang iman dan kasih setia Tuhan. Udah aku rangkum beberapa poinnya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman merasa hidup di dunia ini kayak antara hoki dan apes. Jadi kayak kalau misalnya lagi dapat banyak berkat, teman-teman ngerasa itu ya udah lagi hoki, atau lagi banyak masalah, atau lagi sial gitu. Teman-teman ngerasa ya udah itu lagi apes gitu. Hidup nggak gitu ya teman-teman. Hidup kita itu udah didesain Tuhan sedemikian rupa. Udah di rencana-rencana Tuhan itu udah, pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada dalam rencana Tuhan gitu. Yang kedua, berkat dan kemampuan masing-masing setiap orang itu udah ada takarannya gitu. Makanya kan firman Tuhan juga bilang, Tuhan nggak akan pernah memberi cobaan di luar daripada kemampuan kita gitu. Sama halnya juga dengan berkat. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa belum berkat, misalnya dalam hal materi, misalnya salah satunya nggak sebanyak orang lain, coba tanya diri sendiri, ya karena emang kemampuan kita untuk mengelola uang itu masih dalam takaran yang saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berkat yang lebih besar lagi, kapasitas diri kita juga harus diperbesar. Ketiga, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhir. Jadi selagi kita masih di dunia, berusahalah kita untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Karena setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, pada akhirnya semua akan kita pertanggungjawabkan. Kenapa nggak bisa merasakan kasih setia Tuhan? Karena kita menutup diri. Ini benar sih, kayak dulu yang aku ceritain bahwasanya waktu aku di kos gitu, nggak pernah nyapa tetangga kiri kanan. Setelah aku berubah sekarang menjadi lebih ramah dan bla bla bla, aku bisa merasakan kasih setia Tuhan lewat teman-teman kosku gitu. Ada banyak hal yang aku rasakan bahwasanya Tuhan nyata gitu. Aku jadi merasakan kasih setia Tuhan, sama kayak masker yang kemarin aku ceritain. Di saat aku butuh masker dan aku udah berencana nyari-nyari masker, tiba-tiba ada tetanggaku yang ngasih masker gitu. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih setia Tuhan, itu siapa lagi gitu kan. Makanya jangan menutup diri dan mau dibentuk sama Tuhan, mau diajarin sama Tuhan. Terus jangan pernah berpikir untuk kayak mempunyai harta sebanyak-banyaknya. Kita di dunia ini nggak untuk itu ya teman-teman. Jangan pernah berpikir harus punya ini, punya itu. Nggak ada yang, sekali lagi nggak ada yang salah dengan itu. Tapi sejatinya kita di dunia ini bukan untuk itu. Makanya ada tertulis juga kan, kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini aja, sebab hari esok punya kesusahannya masing-masing gitu kan. Karena kenapa begitu? Kayak firman Tuhan itu benar-benar semua untuk kebaikan kita. Karena kalau kita capek mikirin kesusahan sampai berkepanjangan gitu, belum tentu kita capek mengumpulkan harta banyak-banyak gitu, belum tentu kita hidup besok gitu. Belum tentu belum tentu besok masih bangun lagi. Jadi ngapain capek-capek memikirkan hal-hal yang nggak penting? Kumpulkanlah harta kita yang di surga gitu. Karena kayak tadi yang aku baca, ngengat nggak akan merusaknya, pencuri nggak akan mencurinya. Kalau harta kita di dunia kan bisa aja kan dicuri orang. Tapi kalau misalnya harta kita yang kita kumpulkan di surga itu nggak akan ada yang bisa mengambil, nggak akan ada yang bisa mencuri, dan itu bersifat abadi gitu. Jadi jangan pusing-pusing untuk memikirkan tentang segala kekayaan di dunia ini, karena itu nggak ada gunanya dan itu akan ditinggalkan. Sekali lagi, nggak ada yang salah dengan menjadi kaya, cuman bijaksanalah. Maksudnya jangan karena mengejar kekayaan itu kita jadi lupa akan sejatinya tugas kita di dunia ini. Karena kita di dunia ini bukan untuk menjadi kaya ya teman-teman. Terus kalau misalnya anak Tuhan, kalau misalnya pengikut Kristus, berkat itu nggak dikejar. Berkat itu datang mengikuti di belakang. Jadi berkat itu udah ada. Asal kita carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan dilimpahkan kepadamu. Kita beda sama orang-orang lain yang harus kayak menyediakan berkatnya dengan cara beramal bla 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 dan segala macam. Kalau kita enggak, berkat kita itu mengikuti di belakang.
Tapi bukan berarti kita nggak jadi membantu orang lain, karena itu akan sejalan semua. Di saat hati kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, buah roh akan kelihatan. Kita akan semakin murah hati, kita akan semakin, penguasaan diri kita akan semakin baik. Kalau misalnya buah roh belum pelan-pelan, istilahnya nggak bisa langsung dalam sehari langsung buah roh itu sempurna, enggak ya, karena itu juga kan dilakukan setiap hari gitu, semakin setiap hari dan semakin sempurna setiap harinya gitu. Jadi nggak yang langsung sehari langsung buah roh kelihatan semua, enggak. Jadi kalau misalnya orang yang benar-benar mengenal Kristus, benar-benar mengaku murid Kristus, buah roh itu akan kelihatan. Jadi akan takut misalnya mabuk-mabukan, akan takut berdosa, akan takut selingkuh, pokoknya semua hal-hal yang buruk-buruk, hati kita nggak akan berani untuk melakukan itu. Oke teman-teman, kira-kira begitu ringkasan khotbahnya hari ini. Kalau tadi teman-teman dengar yang video sebelumnya yang aku bilang itu juga, Tuhan bilang di Lukas ini, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga aja yang tidak melakukan apapun gitu, dia cuma tumbuh di situ, Tuhan perhatikan, Tuhan buat seindah itu gitu. Apalagi kita itu kesayangan Tuhan, kita yang paling disayangi sama Tuhan, kita dibentuk dengan tangannya sendiri. Makanya buat yang lagi ngerasa hidup ini terasa berat, kamu berharga bagi Tuhan, sangat berharga. Jangan pernah merasa nggak dicintai, kamu dicintai dengan teramat sangat sama Tuhan, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Siapa yang pernah bahkan rela memberikan nyawa? Masalahnya ini Tuhan gitu, Tuhan yang sangat holy, yang sangat tinggi, mengasihi kita, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi berhentilah untuk hidup menurut kekuatan sendiri. Belajarlah hidup dengan kekuatan Tuhan. Pasti hidup kita penuh pengharapan, pasti hidup kita selalu bahagia. Karena kan di dunia ini juga orang nyari bahagia kan, pengen bahagia kan. Kalau pengen bahagia ikut Tuhan. Kalau pengen bahagia, dan pasti setiap orang juga pengen bahagia yang permanen kan, maksudnya nggak yang sekarang bahagia besok sedih, sekarang bahagia, nggak gitu kan. Kalau misalnya mau ngerasain bahagia yang penuh, ikut Tuhan Yesus. Jangan lupa baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Shalom.